Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Dan tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah carilah Tuhan selama ada kesempatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini saya dan saudara masih diberikan nafas hidup, ini adalah suatu kemurahan yang bisa kita rasakan. Tetapi biarlah kita memahami ketika kita menjalani kehidupan ini, kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita senantiasa untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita senantiasa mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa hidup kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di tengah wabah virus corona yang melanda dunia ini, kalau kita lihat berita di televisi tentang korban yang meninggal di negara Italia, dalam satu malam saja kurang lebih yang meninggal jumlahnya ada kurang lebih 500 orang. Korban virus corona yang begitu banyak. Bahkan Perdana Menteri Italia, ketika dilihat di foto, dia meneteskan air matanya melihat rakyatnya yang banyak meninggal akibat virus corona. Bahkan kalau kita lihat juga video yang beredar di WhatsApp saudara, bagaimana sebagian rakyat Italia, mereka di jalan mereka menyembah, mencari Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini. Biarlah hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Ketika kita masih menarik napas hidup, ini adalah sebuah kesempatan, ini adalah sebuah kemurahan, ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita senantiasa untuk hidup benar, untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Inilah yang terjadi dalam situasi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka memiliki bait Allah yang megah. Mereka menjalankan ibadah-ibadah dengan ketat. Tetapi sosial politik daripada bangsa Israel, mereka terpuruk. Kerohanian bangsa Israel, mereka terpuruk karena bangsa Israel menduakan Tuhan. Dan kalau saat ini kita juga menjalani kehidupan ini, bila kita senantiasa untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena waktu itu saudara, tidak selamanya ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Tetapi biarlah kita dengan sadar dan sungguh-sungguh menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Biarlah saya dan saudara ketika menjalani kehidupan ini, hidup kita serahkan, kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu dengan cara hidup yang benar, yang tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau bagian itu kita lakukan di sepanjang hidup kita, kita mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita, maka ketika kita mengakhiri hidup ini, maka kita akan mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu berjumpa dengan pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencari Tuhan, dengan cara kita hidup benar dan meninggalkan manusia lama kita, maka Tuhan itu akan mengasihi kita. Firman Tuhan juga berkata di dalam Yakobus pasal 8 ayat 4a dikatakan, kita harus mendekat kepada Tuhan supaya Tuhan mendekat kepada kita. Jadi kita diberikan kesempatan untuk senantiasa
mencari hadirat Tuhan, dan Tuhan akan mengasihi kita, dan Tuhan akan mendekat kepada kita. Kalau Tuhan mendekat kepada kita, kalau Tuhan mengasihi kita, saya yakin dan percaya saudara akan menikmati kehidupan yang ada di dunia ini dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Apa yang kau butuhkan di dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberkatinya. Yang penting adalah carilah Tuhan senantiasa selama ada waktu dan kesempatan yang kita jalani ini, untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan juga bercerita tentang anak bungsu saudara, di mana anak bungsu ini ketika dia hidup bersama ayahnya, dia meminta bagian warisannya. Dan ketika sudah mendapatkan warisannya saudara, anak bungsu ini merantau ke suatu negeri yang jauh, dan dia berfoya-foya, dan akhirnya habislah uangnya. Sampai akhirnya anak bungsu ini mau makan pun sulit. Bahkan mau makan sisa-sisa ampas babi pun, makanan babi pun, dia tidak bisa. Dan akhirnya dia teringat akan rumahnya, di mana di tempat ayahnya, di bapaknya, makanan itu berlimpah. Sehingga dia mau kembali ke rumah bapa dengan kerendahan hati. Apa yang terjadi saudara? Ketika anak bungsu ini datang ke rumah bapa, bapa itu menyambut. Bapa itu memberikan pakaian yang layak. Bahkan dibuatlah sebuah pesta untuk penyambutan anak bungsu itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau melakukan kesalahan dan pelanggaran kepada Tuhan Yesus Kristus, mintalah ampun. Tuhan Yesus menanti ketika engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, menyadari kesalahan dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang setia itu akan mengampuni dosa-dosamu, dan Tuhan itu akan memulihkan kehidupanmu. Oleh sebab itu, ini adalah waktu kemurahan Tuhan. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Biarlah saya dan saudara senantiasa mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan dengan cara hidup benar dan meninggalkan manusia lama kita. Dan kita minta pimpinan Allah Roh Kudus supaya jalan kita senantiasa dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sehingga hidup kita ini boleh menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saja. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.